walaupun kita marah, walaupun kita emosi, walaupun kita dihina, jangan sempat keluar dari mulut kita adalah caci maki dan sumpah serah. Andai saya yang ditawari, hai Abdul Somad, tunjukkan gunung-gunung yang besar di Indonesia, akan kutimpakan kepada mereka yang mengejekmu, yang mengolokmu. Langsung saya tunjukkan Gunung Sibayak di Sumatera, Gunung Kidul, Gunung Bromo, timpakan ke mereka semua, ratakan mereka dengan tanah. Itu makanya tidak ada nabi namanya Nabi Somad, karena marah, karena emosi. Lapangkan dada, latihan, pejamkan mata, bayangkan mereka yang menganiaya, yang menzolimi. Insya Allah Allah membalas balasan Allah. Masuk serangga. Laron, nggak bisa dia membedakan mana lubang tanah, mana mulut ustad. Islam tidak pernah dibawa ke Nusantara, ke Jawa, ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera dengan pedang. Siapa yang tidak masuk Islam pancung kepalanya. Nggak ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau kita bertetangga dengan orang tidak Islam, boleh? Boleh. Satu kantor dengan non muslim, boleh? Boleh. Kalau kita diundang anaknya nikah, dia tidak Islam, kita datang atau enggak datang? Datang. Ustaz Somad kalau diundang datang, saya datang. Terus saya naik ke atas, selamat menempuh hidup baru. Cukup, jangan barakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Ketua Pimpinan Sultan Islamic City Center, Bapak Dr. Haji Mulyadi beserta anak, istri dan keluarga. Hadir juga pada malam hari ini sahabat, kolega yang terdiri dari Sultan Kesepuhan Cirebon, staf sus Presiden, DPR RI, tokoh masyarakat. Saya tidak hanya menyapa yang di atas saja, semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa judul kita malam ini? Kata Pak Dr. Mulyadi, Isra Mi'raj. Kalau begitu kita bagi 3 peristiwa sebelum Isra Mi'raj, 3 peristiwa di dalam Isra Mi'raj, dan 3 peristiwa setelah Isra Mi'raj. Kira-kira bisa mengikuti? Sanggup? Diperkirakan selesai menjelang azan subuh, insya Allah. 3 peristiwa sebelum Isra Mi'raj, 3 peristiwa di dalam Isra Mi'raj, 3 peristiwa setelah Isra Mi'raj. Kira-kira bisa diingat? Oh, belum saya sampaikan kok. Peristiwa yang pertama, Nabi kehilangan paman Abu Talib yang melindungi. Mereka tidak berani mengganggu Nabi karena pamannya Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam, darah biru. Saya darah merah, golongan AB. Kata orang, Ustadz Somad, golongan AB ini adalah golongan darah yang hebat, mahal, kata dia. Saya sudah mulai bangga. Tapi Ustadz, biasanya susah donornya, banyak yang mati. Mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW karena dia keponakan Abu Talib, dan Abu Talib meninggal.
Ketika Nabi kedinginan turun dari jabal, Ustaz malam ini semangat sekali ceramahnya. Sebetulnya biasa aja, cuman sound sistemnya mantap. Ketika Nabi turun dari Jabal Nur, kedinginan yang menyelimuti dia adalah Khadijah. Ketika Nabi dalam keadaan kesusahan, yang menyenangkan hatinya adalah Khadijah. Dan di tahun yang sama tempat bergantung itu patah, pamannya meninggal, istrinya juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat meminta. Maka Nabi pergi ke satu kampung namanya Taif, lebih kurang 100 km dari kota Makkah. Insya Allah panjang umur nanti kita pergi umrah dan kita mampir ke Taif insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Taif Nabi tidak disambut dengan tola al-badru alaina. Sampai di Taif Nabi tidak disambut dengan karpet merah seperti bapak ibu malam ini. Karpet merah bro. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, mampir juga ke Madinah. Sudah lama saya tausiah, malam ini jamaah berkarpet merah. Sampai di Taif apa yang terjadi? Mereka lempar Nabi dengan kotoran onta, dengan kayu, dengan batu. Akhirnya berdarah kaki Nabi. Dan ketika itu darahnya mengenai sendal Nabi, datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darahmu yang menetes di kaki itu jatuh ke tanah, rata orang Taif ini semuanya mati. Nabi mengusap telapak kakinya, dia takut darah itu menetes ke tanah. Andai saya yang dapat tawaran seperti itu, hai Abdul Somad, kalau sampai darah di telapak kakimu itu jatuh ke tanah, maka semua haters yang mengejek engkau akan mati. Langsung saya injakkan ke tanah. Nah, matikan mereka semua, matikan. Ini pelajaran yang pertama, bahwa dalam hidup kadang kita kehilangan orang-orang tercinta. Paman meninggal, istri meninggal, orang Taif yang diharap menolong tidak bisa menolong. Kalau tidak ada lagi di bumi ini orang yang mau mendengar kita, membantu kita, menolong kita, sesungguhnya ada doa kita yang sudah dikabulkan Allah. Kalau di bumi ini tidak ada lagi orang yang membela kita, menolong kita, sesungguhnya itulah doa kita yang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Bersandar ke pohon besar, pohon akan tumbang. Berharap kepada kawan, pagi jadi kawan, petang jadi lawan. Berharap kepada istri, meninggal. Berharap kepada suami, dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya aman, terkendali. Dari bunyi aminnya ada rasa ketakutan yang luar biasa. Berharap kepada sahabat, hari ini jadi sahabat, besok menjadi musuh, betul? Hah? Ngaku semua. Tidak ada harapan yang digantungkan tanpa kekecewaan. Satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah harapan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi bersembunyi di balik bukit. Datang malakul jibal, malaikat yang menjaga segala bukit-bukit di atas dunia. Lalu malakul jibal berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan dua bukit yang paling besar di jazirah Arab. Bukit Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa, Jabal Qu'ayqi'an di depan bukit Jabal Abi Qubais. Dua bukit ini akan aku cabut, aku timpakan ke Taif, mati mereka, rata mereka dengan tanah. Nabi berdoa, ilahi ya Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillati hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku hina di hadapan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan yang melindungi orang-orang yang lemah.
Asallah an yukhrij min aslabihim, ya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka orang Taif yang melempar, orang Taif yang menghina, keluarkan anak cucu mereka yang akan mentauhidkan engkau dan tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Nabi tidak minta malaikat meratakan mereka, tapi Nabi minta supaya anak cucu mereka menjadi orang yang beriman. Doa Nabi dikabulkan Allah. 100% orang Taif itu sekarang sebagai muslim yang beriman kepada Allah. Pelajaran kedua yang kita ambil, walaupun kita marah, walaupun kita emosi, walaupun kita dihina, jangan sempat keluar dari mulut kita adalah caci maki dan sumpah serah. Andai saya yang ditawari, hai Abdul Somad, tunjukkan gunung-gunung yang besar di Indonesia, akan kutimpakan kepada mereka yang mengejekmu, yang mengolokmu. Langsung saya tunjukkan Gunung Sibayak di Sumatera, Gunung Kidul, Gunung Bromo, timpakan ke mereka semua, ratakan mereka dengan tanah. Itu makanya tidak ada nabi namanya Nabi Somad. Jangan sampai jamaah dikibuli, dibohongi hanya sekedar namanya ada dalam Quran. Ini katanya Nabi Muhammad itu nabi nomor 25, ada nabi yang nomor 26. Ini namanya ada, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, Ahmad Musadek. Ini 26. Nanti kalau begitu ada lagi yang nomor 27. Ini ada 27 di juz 30. Siapa namanya? Nasrullah. Idza jaa. Tuh kenal semua. Ternyata ada yang ke-28 di ujung juz 30. Qul huwallahu ahad. Nabi ke-28. Enggak bisa begitu memahami Al-Qur'an. Nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul, la nabiyya wala rasula ba'dah. Siapa yang meyakini ada lagi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Diulangi Islamnya, diulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu di atas Bapak Ibu, saya sangka tadi kelelawar, ternyata drone. Mereka sedang ngambil gambar. Tolong lambaikan tangannya semua ke atas. Oke, kira-kira setengah jam lah. Yang handphonenya ada flash, ada senter, bisa dihidupkan. Oke. Lalu Nabi Muhammad. Cukup untuk TikTok. Ini solawat kami di Sultan Islamic City Center. Mana solawatmu bro? Jadi apa yang kita lakukan malam ini adalah untuk syiar, karena isi TikTok itu semuanya ulat sagu dan ulat pinang, lompat sana lompat sini. Tapi sejak ada solawat di Sultan Islamic City Center, insya Allah ini bagian dari dakwah di sosial media, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Majelis kita majelis ilmu, majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis solawat. Laki-laki perempuan tidak menyatu, ada tembok Berlin di antara kita. Yang ini perempuan semua, ada beberapa laki ngurus sound system. Yang ini laki-laki semua, ada beberapa perempuan yang salah tempat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, bahwa kita sedang teraniaya, tapi jangan sampai mulut kita mendoakan yang tidak baik. Doakan supaya mereka dapat hidayah, doakan mereka supaya Islam, doakan mereka supaya bersyahadat. Nabi sudah mencontohkan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa memaafkan dan mendoakan orang yang baik-baik, insya Allah. Amin. Tapi hati saya sakit Pak Ustadz. Sakit kenapa? Mobil dia baru. Hati saya sakit Pak Ustadz. Kenapa? Rumah dia bagus. Hati saya sakit lagi Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berawal dari makanya kita mesti hati, jangan sampai sakit, maka jagalah. Enak tausiah di sini Pak Dr. Mulyadi, nyambung semua jamaahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kabar bahwa berhari-hari katanya hujan di sini, betul? Sampai air hujannya masih mengalir itu. Tapi malam ini berkat doa Bapak Ibu semua, bayangkan niat Bapak Haji Mulyadi yang tulus beserta keluarga sahabat, andaikan hujan malam ini, saya terus terang khawatir. Tapi begitu sampai kemari cerah, Masya Allah. Ini jangan-jangan pakai doa. Ini adalah doa kita, doa orang-orang baik, sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menyakiti saya, dia mengejek saya, dia mengolok saya, menzalimi saya. Doakan dia, ya Allah, kalau bisa matikan dia. Jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Jangan. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Besok bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan. Nggak boleh mendoakan yang nggak baik. Saya sama-sama kuliah dengan dia, satu kampus, satu angkatan, satu alma mater, sama-sama wisuda. Tapi kenapa dia lebih dapat kerja duluan? Kenapa dia dapat jodoh duluan? Kenapa gajinya lebih besar? Kenapa? Datang ke tempat pernikahannya, naik ke atas pelaminan, doakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya bunyinya beda karena giginya rapat, karena marah, karena emosi. Lapangkan dada, latihan, pejamkan mata, bayangkan mereka yang menganiaya, yang menzolimi. Insya Allah Allah membalas balasan Allah. Masuk serangga. Laron, nggak bisa dia membedakan mana lubang tanah, mana mulut ustadz. Padahal dari mulut ini selalu menyampaikan doa-doa dan zikir-zikir, masuk juga dia ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'a Jibril, malaikat Jibril datang bitistin min zahab, dari mangkok yang terbuat dari emas, mamlu'atun bil hikmati wal iman. Mangkok itu penuh dengan hikmah dan iman. Fafaraja sadri, dia belah dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dia bersihkan hatiku dengan air zamzam. Summa afraghahu, lalu bejana mangkok yang berisi hikmah dan iman dia penuhkan ke dalam dadaku. Summa atabaqahu, inilah makna mensucikan dan membersihkan hati. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Hebat mereka Pak Mulyadi, hafal semua mereka juz amma. Qad aflaha, beruntunglah orang man tazakka, yang mensucikan hatinya. Ingat tadi pesan Pak Mulyadi dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun apanya duluan? Jiwanya, spiritualnya, batinnya. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak mandi masuk kantor. Kamu kenapa nggak mandi? Kenapa nggak sisiran? Kenapa nggak pakai parfum? Kenapa nggak pakai bedak? Yang penting jiwanya. Kita melihat wajah di cermin, doanya seimbang antara jiwa dan raga. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, sebagaimana sudah kau ciptakan baik sempurna penciptaanku, maka bersihkanlah akhlakku, batinku, hatiku. Insya Allah. Ini jangan-jangan lama-lama kupu-kupu yang masuk ini.
Insya Allah semua yang hadir ini hatinya bersih. Ustadz tahu dari mana mereka hatinya bersih? Saya di atas pentas yang tangganya 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik lagi ke atas pentas, karpetnya 2 lapis. Tapi saudaraku yang berada di bawah tetap tidak merasa hina, tetap merasa Abdul Somad saudara mereka, karena hati mereka bersih. Hai Abdul Somad, malam ini engkau tinggi, kau bersama Sultan, kau bersama DPR RI, kau bersama staf sus presiden, kau tinggi. Tapi boleh jadi saudaramu yang di bawah sana di akhirat lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Diaminkan mereka. Lihatlah bersihnya hati mereka. Enggak salah mengaminkan itu, enggak ada yang salah, tapi jaga juga perasaan saya. Baru aja kita cerita masalah hati, udah menyakiti hati. Ini kayaknya cukup sampai di sini aja Pak Mulyadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahasianya kenapa Nabi tidak melawan, padahal malaikat penjaga bukit bersamanya, malaikat Jibril bersamanya. Dia tidak melawan karena hatinya bersih. Doakan supaya yang ceramah ini hatinya bersih. Saya pakai sorban putih, pakai baju putih, tapi hati saya hitam. Yang di sana bajunya hitam, tapi hatinya hitam juga. Kita bisa menutupi diri kita pakai peci, kita bisa tutup diri kita pakai baju takwa. Kita dimuliakan orang bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih menutupi isi hati kita. Bayangkan kalau kita hasad, kita dengki, kita marah, kita dendam sekali, tumbuh tai lalat 1. Ini muka kita ini sudah, nanti saya bilang hitam, yang hitam sakit hati. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Itu cara mengobati hati yang sudah hampir terluka. Sholawat membersihkan hati, karena yang kita sebut nama orang yang hatinya sudah bersih. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat tetangga baru beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Itu mobil apa? Mobil dari toko elektronik, bawa HP baru, bawa sallallahu alaihi. Marah, kecewa. Tadi habis acara walimah, pesta nikah, pulang ke rumah, kelihatannya nanti malam kita nggak bisa datang acara Isra Mi'raj Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Kepala mama berkunang-kunang pas sakit. Tadi ada makan daging kambing, nggak ada. Sop kambing nggak ada, soto kambing nggak ada, gulai kambing nggak ada. Terus kenapa tiba-tiba sakit? Ternyata waktu kondangan tadi ngelihat teman gelangnya besar. Dan teman yang pakai ini pula selalu memperlihatkan jam berapa ya? Kita pulang ya Pak. Akhirnya setiap melihat itu darah tingginya naik. Kata dokter ini bukan salah kambing, karena tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang benar itu kambing mengandung anak kambing. Masa kambing mengandung kolesterol? Ini bukan salah seafood, ini bukan salah cumi, ini bukan salah kepiting. Ini masalahnya adalah masalah hati. Tapi ini jamaah Pak Dr. Mulyadi ini orangnya saya lihat, kalau lihat dari senyumnya, dari raut wajahnya, ini orang yang hatinya bersih semua Pak. Enggak punya masalah dan enggak punya utang. Cobalah lihat senyum. Orang kalau punya masalah banyak utang, nggak bisa senyumnya begini, tertahan. Ini bisa lepas plong. Ini tanda memang nggak ada masalah dan nggak punya utang piutang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah,
Enak ya bapak-bapak yang di atas sana, tempatnya tinggi, pakai tenda, lampunya terang. Itu kata orang yang di bawah. Padahal yang di atas ini enggak ngelihat wajah Ustadz Somad. Enak ya mereka yang di atas itu ya, tempatnya empuk, karpetnya tebal, pakai permadani. Padahal mereka di atas ini mulutnya nggak bisa kebuka. Kenapa? Mulut saya aja udah masuk berapa kali. Itu tadi yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Jadi kadang-kadang manusia ini melihat posisi orang lain enak, padahal sesungguhnya yang di bawah lah yang lebih enak. Kenapa? Selesai acara langsung pulang. Yang di atas ini banyak macetnya nanti. Yang paling indah hidup ini adalah banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau ngaji betul-betul ngaji, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan ngaji setengah-setengah. Nanti pulang pas ditanya, apa pesan Ustadz Somad tadi? Banyak-banyak bersyukur. Enggak ada saya ngomong begitu. Yang saya omongin banyak-banyak bersyukur. Siapa yang mengatakan di atas ini enak, nanti selesai acara naiklah ke atas ini. Biasa aja. Semua ada masanya, semua ada saatnya. Sampai masanya yang di atas ini akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan naik ke atas. Betul? Kenapa? Untuk gulung karpet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha. Siapa yang mau kau muliakan, wa tudzillu man tasha. Siapa yang mau kau hinakan. Kami di atas ini bisa nampak lampu terang benderang, mikrofon sistem menyala. Itu karena orang-orang yang berada di bawah. Siapa yang mengatur sound system ini? Yang di bawah. Siapa yang mengatur lampu ini? Yang di bawah. Kalau yang di bawah ini nakal, dimatikannya sound system ini. Habis nyawa Ustadz Somad di sini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sengaja dibuat Allah jari jemari, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kenapa beraneka ragam? Supaya kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bayangkan kalau jari kita ini sama semua, jempol semua, gimana mau ngupil? Nggak usah dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa membersihkan hati kita, sehingga dengan hati yang bersih ilmu kita berkah. Dengan hati yang bersih kita bisa berteman, berkawan. Wahai teman, wahai brother, kalau engkau mau mengata-ngatai saya, mau menyebutkan kejelekan saya, tolong kasih tahu saya. Kenapa? Karena informasi yang lengkap ada pada saya. Kalau kamu mau ngejek saya, tolong jangan di belakang saya, jangan di grup yang lain. Kenapa? Kalau bisa mau ngejek saya, jangan sampai saya tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa indah ngopi bersama. Hidup ini hanya sepotong kenangan. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah, yang tinggal hanya kenangan yang indah. Tadi saya begitu sampai di kantor Pak Dr. Mulyadi, dipersilakan masuk, kursinya sudah siap, duduk. Begitu duduk saya lihat di dinding ada gambar saya dengan beliau. Tahun berapa gambar nih Pak Mulyadi ya? 2018, 2019. Di situ saya udah kelihatan tua, sekarang muda. Kenapa hubungan kami tetap baik? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sudah 7 tahun tapi tetap baik. Karena beliau tidak pernah menyinggung perasaan saya. Orangnya lembut, orangnya baik.
Kita doakan anaknya, keluarganya, semua juga istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Malam ini beliau mengatakan sesuatu yang unik. Beliau mau pindah ke Makkah. Terus gimana kita, Besti? Tapi kata beliau, setelah berdirinya Sultan Islamic City Center, ini nanti ada masjid di sini Pak Ustadz, di depan ini ada asrama, ini ada usaha bisnis, membangkitkan ekonomi umat. Setelah ini semua selesai, beliau ingin tenang di Baitullah. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan cita-cita beliau tadi? Dari bunyinya seperti kurang setuju Pak Mulyadi. Ada yang mengatakan dengan lisannya setuju, ada yang mulutnya diam tapi hatinya mengatakan amin. Ada yang nggak terlalu fokus, dia mikir gimana kita pulang nanti ya, kayaknya payah nih motor ini becek ini. Aduh ya udahlah kita sini aja lah, kita nikmati aja lah penderitaan ini, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tenang, Ustadz Somad di mana-mana ceramah itu insya Allah nggak lebih dari yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi ternyata minumannya kecil, 300 ml. Saya kalau ceramah itu mata saya tajam melihat jamaah. Kenapa? Yang saya perhatikan apa? Yang saya lihat berapa orang yang udah nguap. Pernah saya ceramah 15 menit, baru aja ceramah langsung keluar kuda nil. Wah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mohon maaf segala kesilapan, terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Langsung saya cabut. Ustadz kok cepat sekali perginya? Saya bilang ngapain saya ceramah kuda nil. 3 peristiwa sebelum Isra Mi'raj sudah, dan sekarang kita masuk 3 peristiwa dalam Isra Mi'raj. Nabi SAW dibawa minal masjidil harami ilal masjidil, nyambung Pak Mulyadi, sampai di Masjidil Aqsa. Nabi sholat, assalamualaikum warahmatullah. Nabi Adam jadi makmum, Nabi Nuh jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang sama teman kita, sayang sama tetangga kita, maka jadikanlah imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Islam tidak pernah dibawa ke Nusantara, ke Jawa, ke Papua, ke Sulawesi, ke Sumatera dengan pedang. Siapa yang tidak masuk Islam pancung kepalanya. Enggak ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau kita bertetangga dengan orang tidak Islam boleh? Boleh. Satu kantor dengan non muslim boleh? Boleh. Kalau kita diundang anaknya nikah dia tidak Islam, kita datang atau enggak datang? Datang. Ustadz Somad kalau diundang datang, saya datang. Terus saya naik ke atas, selamat menempuh hidup baru. Cukup, jangan barakallah. Ya sesuai dengan bahasa formal Indonesia. Biasanya kami di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, memang sudah biasa bertetangga, berteman, satu sekolah, satu kantor dengan non muslim. Dan kalau ada acara walimah, acara nikah, memang kita diundang dan ada kemahnya. Ini kemah makanan non Islam, ini ada kemah makanan muslim. Ya kita sebagai muslim makannya di tempat makanan orang Islam. Ada satu yang enggak di sana dia. Ya kita ajak, bro, sini. Kata dia enggak, saya di sini. Selesai ditanya, kamu ngapain di situ? Itu untuk non muslim. Saya ngambil kuahnya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah kehidupan sosial, bertetangga, berjiran, berkawan, bersahabat,
satu kantor, satu sekolah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Orang mau masuk Islam, dia tertawan karena akhlaknya. Betul. Orang barat masuk Islam bukan karena dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. Kenapa dia masuk Islam? Dia kerja laundry. Kerjanya di mana? Laundry. Waktu kerja laundry, dia memisahkan pakaian. Pakaian ini bersih. Pakaian ini bersih. Kenapa pakaian ini bersih? Ternyata dalam Islam ada satu bab sebelum bab solat, namanya bab toharoh, bersuci. Cebok, kencing dibasuh, batuk biar airnya keluar habis. Kalau netes terus pakai pempes, kerannya rusak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ternyata setelah dia lihat ini celana, mohon maaf, celana dalamnya bersih. Akhirnya ditanya, ini punya siapa? Ternyata ada orang Islam masuk Islam bersyahadat hanya gara-gara masuk rumah orang Islam. Dia lihat lantainya semen biasa tapi bersih. Kenapa orang tidak masuk Islam? Ya karena perbuatan orang Islam. Ada orang talis, orang barat, orang Eropa, orang Amerika belajar Islam sampai akhirnya dia terpukau dengan Islam. Dia pun bersyahadat, lalu kemudian dia sholat Jumat ke masjid. Pulang sholat Jumat sendalnya hilang. Alhamdulillah saya masuk Islam bukan karena melihat orang Islam, karena orang Islam perbuatannya tidak mencerminkan ajaran Islam. Tapi insya Allah di Sultan Islamic City Center ini semuanya mencerminkan ajaran Islam insya Allah. Orangnya tutur kata, sopan santun, budi bahasa, ngomongnya lembut. Malah yang ngomongnya keras menjerit-jerit itu Ustadz Somad malah. Saya sebetulnya bisa ceramah enggak menjerit-jerit. Marilah kita jaga hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga Islam, siap berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, siap bertutur kata sopan santun yang baik. Itulah yang membuat Nabi Muhammad bangga sehingga dia menjadi imam, yang lain menjadi makmum tertawan karena akhlak, etika, moral, akhlakul karimah. Karena kebaikan, Islam ini adalah agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Innal insana lafi rugi. Orang kaya rugi, orang miskin lebih rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Tapi orang beramal soleh enggak egois, enggak boleh sendirian, dia mesti beramai-ramai. Watawasau bil haq watawasau bisab, enggak boleh sendirian. Insya Allah ini masyarakat jonggol, ini insya Allah masyarakat ini masuk surganya rame-rame insya Allah. Malah mereka kalau masuk surga sendirian, loh mana ya malaikat teman saya yang kemarin mana? Kata malaikat, dia nanti masuk surga nyusul, dia transit dulu. Di mana? Neraka jahanam. Dia melapor kepada Allah, dia minta kepada Allah, aku ingin memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatku ya Allah. Kata Allah, pergi cek ke neraka, lihat imannya sebesar dinar, duit logam paling kecil. Dia diberi protek sehingga dia tidak terbakar. Dia cari temannya ada imannya sebesar duit logam, dia tarik, dia selamatkan. Setelah itu dia lapor lagi, ada satu lagi ya Allah, teman ngopi dan jogging. Cari imannya nggak sampai sebesar duit dinar, cari imannya walaupun sebesar mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi. Pernah ibu ngelihat biji sawi? Bapak pernah?
sebesar tai coro, kecoa. Dicari, ternyata imannya menyala, ada nur, ditarik, diselamatkan. Kita tidak hanya dapat syafaat Nabi, bukan hanya dapat syafaat malaikat, bukan hanya dapat syafaat Quran, tapi syafaat orang yang beriman. Makanya datang jamaah nemuin saya, Ustaz Somad, ada apa Pak? Ustaz, ya kalau Bapak nangis terus gimana saya mau ngomong? Ada apa Pak? Tolong Ustaz, nanti kalau Ustaz di surga nggak ngelihat saya, cari saya di neraka ya Pak Ustaz. Kok pede sekali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka semua kita ini ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Tapi somat, sholat, jangan sampai besok bangun jam 7, jam 8 ditanya sama istrinya, "Aa enggak sholat?" La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Makanya kalau nonton video Ustadz Somad itu jangan yang di TikTok 1 menit, tonton full 1 jam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa yusalli fi qabrihi, salat di kuburnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai malaikat Jibril, itu siapa?" Itu Nabi Musa alaihissalam. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang sholat. Sekarang saya bertanya, orang yang sudah meninggal dunia, apakah dia masih bisa beramal? Ini tes kesadaran ini. Idza matal insan, kalau manusia mati, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, nggak bisa beramal. Nabi waktu Isra Mi'raj melihat Nabi Musa sholat. Nabi di Masjidil Aqsa menjadi imam, nabi-nabi yang sudah meninggal menjadi makmum. Sekarang saya ulang sekali lagi, apakah orang sudah meninggal masih bisa beribadah? Aduh, yang putus itu amal yang wajib, nggak bisa sholat wajib, nggak bisa zakat wajib, nggak bisa haji wajib, tapi mereka tetap bisa beramal. Inilah dalilnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka ibu saya almarhumah, ayah saya almarhum, mereka masih bisa melihat amal saya malam ini, dan saya yakin ayah ibu saya bangga karena dia melihat anaknya beramal soleh. Mudah-mudahan kita juga nanti sesudah meninggal dunia melihat anak-anak kita beramal soleh insyaallah. Bayangkan kita sudah mati, kita melihat anak kita main game online nggak mati-mati. Bayangkan kita sudah mati melihat anak cucu kita ngisap lem kambing. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, selamat dari korupsi. Semua amalnya amal-amal yang baik, yang qurrata ayun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa insyaallah. Amin ya rabbal. Pelajaran yang ketiga dalam Isra Mi'raj, Nabi menerima puasa nggak perlu Isra Mi'raj. Nabi menerima haji nggak perlu Isra Mi'raj. Nabi menerima zakat nggak perlu Isra Mi'raj. Tapi menerima kewajiban sholat mesti Isra Mi'raj. Suami memilih calon suami, calon menantu, yang pertama dilihat adalah sholat. Mudah-mudahan mantu ibu semuanya sholat.
Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar ceramah Ustadz di YouTube, suami saya sekarang sudah mulai sholat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu istri saya nggak sholat. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana Pak? Baru kami sholatkan. Sholat jenazah. Jangan menutup aurat ketika sudah pakai kain kafan. Jangan sholat menunggu ketika sudah malaikat maut datang. Pada akhirnya kematian akan tiba. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, jangan kuat-kuat ada orang. Ustadz, astagfirullah. Baru aja dibahas masalah hati, sudah melukai hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya tahu ucapan itu datang dari lubuk hati yang paling dalam, supaya kita semuanya sholat. Tidak ada alasan, nggak bisa sholat ditebus dengan menangis di dinding Ka'bah. Ya Allah, nggak bisa. Nggak bisa sholat ditebus dengan sedekah, nggak bisa. La kafarata laha illa dzalik. Sholat tidak bisa ditebus dengan istighfar, sholat tidak bisa ditebus dengan umrah, sholat tidak bisa ditebus dengan tawaf. Sholat mesti dibayar dengan sholat. Maka sholat ada 3. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sikunya gatal pas dilihat kulit ikan mas. Ibu membersihkan ikan, mau goreng ikan mas, rupanya kulitnya menutup. Maka tadi wuduknya nggak sampai ke kulit. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena wuduknya nggak sempurna. Karena wuduknya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Tapi sholatnya sudah dilaksanakan. Maka sholat yang tidak sah karena syaratnya tidak cukup, karena wuduknya tidak sempurna, maka sholatnya namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? Sholat i'adah. Kalau yang tadi sholat kita isya adaan, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin, adaan. Ternyata ini dokter sedang operasi dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jam 7.30 terdengar azan, ayyalas salat. Lalu kemudian dokter membuka jubahnya dan berkata kepada stafnya, mohon maaf, saya mau sholat berjamaah. Mati pasien. Maka saat itu sholatnya bisa diakhirkan. Ternyata operasinya jam 11 dan selesainya jam 4 sore. Zuhur nggak dapat, maka dia geser zuhurnya ke asar. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya menjadi 4 rakaat. Kalau dua-dua boleh nggak? Nggak boleh, karena syarat qashar mesti musafir. Makanya saya tadi sholat isya'nya 2 rakaat. Kenapa? Saya musafir. Besok baru saya pulang ke Riau. Saya jadwal Jawa Barat ini setahun hanya datang sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin pulang. Setahun saya cuma datang sekali di Jawa Barat. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Gunanya, kamu nyindir saya ya? Memang AA, orang kalau kerasukan setan memang sensitif. Ya Allah, suami, istri yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz. Ya, gimana cara membangunkan suami biar supaya mudah bangun sholat subuh Pak Ustadz? Ada semprotan dorsmir nggak? Ada Pak Ustadz? Pakai. Nggak enak lah Pak Ustadz. Ustadz ini kasar sekali. Saya mau yang soft Ustadz, yang soft landing. Oke. Suaranya bisa dibuat lemah lembut, bisa. Oke, pakai jurus ini. Telinga sebelah kanan besok subuh. La ilaha illallah. Ibu sudah pernah nyoba? Belum? Coba besok. Siap?
Satu pun mereka nggak ada yang menjawab siap Pak. Kenapa? Karena mereka mencintai kalian guys. Mulut mereka aja yang mengatakan kamu nggak sholat mau mati-mati. Tapi dalam hati mereka, jangan ya Allah. Dia adalah pangeranku. Dia adalah imamku. Jadi makmum aja nggak mau. Berikutnya yang 3 setelah Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj orang kafir Quraisy menentang Nabi. Setelah Isra Mi'raj makin menentang atau makin ikut? Makin menentang. Karena perjalanan dari Makkah langsung ke Baitul Maqdis Palestina, naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam, enggak masuk akal. Begitu Nabi mengatakan dia Isra Mi'raj, coba angkat kakimu, diangkat. Angkat satu lagi, ya jatuhlah kata Nabi. Mengangkat 2 kakimu saja engkau enggak bisa, bagaimana mungkin kau terbang? Maka semakin tinggi kualitas keimanan, semakin tinggi perjuangan, semakin tinggi penolakan, semakin banyak musuh. Mudah-mudahan kita semakin kuat ibadah, semakin berzikir, semakin kuat keyakinan, semakin kuat dasar pengetahuan, semakin kuat kita menghadapi ujian dan cobaan insyaallah. Amin. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang beriman kuat, beramal kuat, berakhlak kuat, dan kuat kami menghadapi ujian kehidupan ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Itu yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10, 11, 12, 13. Setelah 13 tahun barulah Nabi pindah ke Yathrib. Setelah mental kuat, nampak mana musuh, mana kawan, mana lawan. Orang yang menang kawannya banyak, orang yang kalah punya teman sejati. Ini yang di atas ini adalah teman-teman sejati semua sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mulyadi tadi. Maka insya Allah ibu bapak kalau pernah mengalami kesulitan, kepayahan, kekalahan dalam hidup, insya Allah kita punya teman-teman sejati insya Allah. Amin ya Rabbal. Takut masuk lagi. Apa pelajaran setelah Isra Mi'raj? Semakin kuat ibadah, semakin kuat iman, semakin kuat sholat. Jangan heran kalau semakin kuat ujian. Tapi kita tidak minta supaya ujilah aku, enggak. Kita enggak sanggup, kita enggak angkuh, kita enggak sombong. Makanya kita selalu membaca ayat ini dalam sholat subuh, membaca ayat ini saat maghrib. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhammilna, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Adakah orang yang hidup tanpa ujian dan cobaan? Tapi ujian cobaan saya berat sekali Pak Ustadz, cobaan saya banyak sekali. Yang namanya cobaan ya banyak, kalau dikit itu namanya cobain. Tapi ujian saya ini berat Pak Ustadz, ya namanya balasannya surga, ya ujiannya berat. Kalau ujiannya ringan, balasannya paling kipas angin, rantang, ya namanya juga surga. Kita ini semua kan mau surga kan, tapi ada orang nggak mau masuk surga. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Aku nggak layak masuk surga ya Allah. Kamu mau masuk surga? Aku nggak layak masuk surga ya Allah. Kamu mau masuk surga? Aku nggak lulus fit and proper test ya Allah. Nah, kalau gitu kau masuk neraka, karena tempat cuma ada 2, surga atau neraka. Wala aqwa ala naril jahimi. Mau masuk surga? Aku nggak layak ya Allah. Kalau gitu masuk neraka, aku nggak kuat ya Allah. Terus kau mau kemana? Ya masuk surga emperannya aja pun nggak apa-apa. Begitu cara dia merayu Allah. Dzunubi mislu adadir rimali
dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin, makanya kalau merayu Allah itu dengan suara ya Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa Allahumma maut, Allah maut. Apa ini maut? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran setelah Isra Mi'raj? Bahwa kita mesti memperhatikan Masjidil Aqsa Palestina. Kita orang Indonesia berhutang budi terhadap Palestina. Yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah mufti Palestina, namanya Syekh Amin Al-Husaini. Dialah yang menggalang kekuatan di negara Arab. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Kalau negara pertama Mesir, nama presidennya Gamal Abdul Nasir. Tapi yang menggalang kekuatan adalah mufti Palestina. Karena tahun 1945 Palestina itu belum dijajah Israel. Israel baru datang 1946. Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina, cukup menjadi manusia. Karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu janji founding father, pendiri bangsa ini. Siap membantu Palestina, siap memperjuangkan Palestina. Takbir. Itu kalau saya udah takbir berarti ceramahnya udah 55 menit. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 20. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah sudah hampir 1 jam. Terasa semutnya mulai naik ke atas. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah cuma 60 menit ya? Karena menurut psikologi, daya tangkap manusia itu cuma 60 menit yang dia konsen. Setelah itu mulai meleleh keluar. Tapi saya perhatikan ini jamaah Sultan Islamic City Center ini saya lihat semangatnya dari bunyi takbirnya kuat, lantang. Di tempat lain kadang kalau udah 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini semangat. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masya Allah. Bapak masih kuat Pak? Saya udah mau mati. Tadi kami subuh di Masjid Al-Ikhlas Baranang siang. Habis itu kami ke Sukabumi. Sukabumi itu bahasa Arabnya Hubud Dunia. Habis Sukabumi kami tadi tausiah lagi di Marriage Live Series 1200 orang di Ballroom Hotel. Habis itu sekarang ini tausiah yang keempat ini. Saya tadi menduga nanti di tempat Pak Dr. Mulyadi ini saya nggak bisa ceramah kuat-kuat karena suara saya sudah hampir habis. Tapi ternyata begitu melihat jamaah yang semangat, saya lupa bahwa saya udah kehabisan tenaga. Artinya apa? Apa maksud pesan omongan saya? Kita kalau sendiri memang kena 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi kalau sudah kita ketemu dengan kawan, melihat jamaah, bangkit semangat kita. Itu maka kita disuruh menjenguk orang sakit. Orang sakit itu kalau sudah ketemu sama kongko-kongko temannya, sehat dia. Begitu temannya pulang ketemu istrinya, sakit lagi. Betul nggak Bu? Betul kata mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 jam saya menyampaikan 3 poin sebelum Isra Mi'raj, 3 poin dalam Isra Mi'raj, 3 poin setelah Isra Mi'raj. Tentu saja kata-kata saya banyak tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Saya tutup dengan pantun penutup. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih hatur nuhun. Ustadz Somad nanti ceramah, habis itu Ustadz baca doa. Doa kita malam ini dikabulkan Allah bukan karena saya,
tapi karena amin amin dari mulut, lisan, hati Bapak Ibu yang tulus ikhlas. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah. Tanah tempat kita tabligh akbar malam ini akan terwujud Sultan Islamic City Center. Niat Pak Dr. Mulyadi untuk ke Baitullah tercapai dan kita juga mendapatkan berkahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.